screencast kali ini saya akan mencoba untuk merefactor sebuah model. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu mungkin tools-tools yang biasa saya pakai kalau developing di Ruby on Rails. Secara umum pertama-tama saya pakai iTerm 2, yaitu terminal ini. Ini hanya ada di macOS 10. Kemudian di sini saya pakai shell-nya adalah Z shell. OS Term 2 nanti bisa di-download di iterm2.com. Itu ini. Nanti bisa dilihat, nanti linknya ada, saya akan kasih. Kemudian dari iTerm ini biasanya saya bagi dua ya. Ini sekalian untuk menunjukkan secara demo apa yang bisa dikerjakan di iTerm 2. Biasanya saya pisah dibagi dua dulu dengan Command Shift D. Jadi dibagi dua, terus kemudian salah satu dari window yang ini saya bagi dua lagi secara vertikal. Ini biasanya kalau untuk running guard yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian di sini mungkin kalau misalnya saya perlu Rails console atau yang lain. Sementara kalau di sini untuk jalanin perintah-perintah yang ya kalau misalnya mau ngecek untuk terminal, untuk jalanin terminal apa aja, aplikasi terminal. Baiklah, keunggulan iTerm 2 adalah kita bisa broadcast perintah dalam ketiga terminal session yang terbuka, yaitu misalnya dengan Command Option I, Command Option E, kemudian dia akan memperlihatkan warning seperti ini. Kita akan ini semuanya bisa ini. Kemudian saya bisa langsung ke folder projectnya. Kemudian untuk men-toggle kembali Command Option I lagi, kemudian maka dia akan kembali ke semula. Hanya satu session yang bisa di ini. Terus kemudian untuk pindah-pindah session, kita bisa Command Option, terus panahnya ini kanan ke kiri atau ke bawah ke atas, ya gitu. Baik, kemudian saya menggunakan Zeus dan guard. Zeus adalah supaya menjalankan aplikasi Rails-nya untuk nge-boot Rails-nya dengan lebih cepat. Jadi bisa lihat di sini dia akan preload Rails-nya untuk pertama kali, supaya kalau misalnya kita mau jalanin konsol atau server atau generate atau apapun spek, bisa lebih cepat. Bisa dilihat screencast-nya untuk perkenalannya di sini. Saya kasih nanti linknya di dalam catatan. Kemudian jadi untuk mendemokan, saya bisa jalanin Zeus start. Untuk yang pertama ini memang agak lama karena
ya komputer saya juga cukup tua. Kemudian sekarang kita bisa lihat bahwa di sini Rails console, mungkin dihitung ya. Saya ulang lagi. Di sini ada timestampnya, bisa kita bandingin. Jadi Rails console. Jadi kita mulai di 12.40.24. Kita lihat hitung berapa waktu yang diperlukan. Sementara di sini kita nanti begitu Zeus yang di sini sudah hijau semua, ya udah ready. Di bawah sini kita bisa jalanin Zeus console. Saya pause dulu. Baik, ini sudah Rails console-nya masih perlu waktu lebih lama lagi. Sementara kalau misalnya saya jalanin Zeus console, begitu Zeus yang ini sudah ready semuanya, dia akan jalan lebih cepat, langsung sudah siap. Sementara yang ini masih loading begitu lama. Sudah, ini saya bisa hapus. Ini saya jalanin Zeus-nya di sini aja. Iya, mungkin karena ini pendek, biasanya saya geser ke sini karena nggak terlalu penting isinya apa, kan. Kemudian biasanya di sini saya Zeus console di sini. Saya keluar di bawah, kemudian tools yang biasa saya selanjutnya adalah tools yang guard, yaitu untuk menghandle apa yang akan dieksekusi kalau misalnya file system kita ada perubahan gitu ya. Jadi dia handle events. Kalau misalnya file system kita ada perubahan, ini adalah untuk memantau, pada dasarnya itu untuk memantau file yang sedang kita kerjain. Jadi kalau misalnya kita mengubah model atau controller atau spek, maka perintah apa yang selanjutnya dikerjain gitu. Nanti dari sini, dari guard ini bisa macam-macam gem yang dibuat oleh orang, bisa guard bundler, bisa guard spec. Jadi kalau misalnya kita ngerubah model, maka unit tes model yang terkait akan dijalankan tanpa kita harus ngejalanin rspec secara manual. Ya udah gitu aja. Nah, kemudian saya pakai di sini, saya udah setup. Kalau misalnya kita lihat ada guard filenya sebagai contoh. Nanti ini bisa dilihat lebih lanjut ya. Jadi saya pakai guard bundler untuk memantau gem file. Kalau misalnya kita nambahin atau mengurangi salah satu dari gem di gem file, maka dia langsung mengeksekusi bundler. Kemudian guard Zeus juga ada. Ini untuk supaya saya meminimalisir ini aja sih, session yang bisa dibuka. Ya nanti biasanya bisa saya buka tab lagi, atau kalau misalnya memang diperlukan session terminal baru. Jadi ini guard Zeus cukup bagus untuk kalau misalnya kita ingin merestart Zeus, karena
di Zeus kalau misalnya kita mengubah konfigurasi seperti config initializers, maka kita harus restart Zeus untuk supaya konfigurasinya itu bisa diaplikasikan. Kemudian ada guard rspec. Kemudian ini adalah setup yang bagaimana file-file apa yang harus di watch, dijagain. Ya. Oke. Mungkin itu aja dulu untuk yang pertama. Selanjutnya nanti pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan apa yang akan kita refactor melalui tools-tools ini. Terima kasih.